Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dan kehidupan yang diberikan kepada kita kembali pada hari ini setelah beberapa saat malam tadi kita dimatikan atau ditidurkan. Karena tidur itu adalah adik mati. Makanya doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai kebaikan bagi diri kita sendiri. Apakah kebaikan itu langsung kita lakukan untuk diri kita, atau mungkin kita lakukan kepada orang lain, makhluk lain, yang semua kebaikan itu akan kembali untuk kita. Semua yang kita lakukan itu akan kembali untuk kita. Walaupun mungkin secara adatnya kita lihat kita memberi, kita mengangkat, kita menolong dan segala macam, tapi sebenarnya itu semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Karena kita hanya mendapatkan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk mengisi sisa-sisa hidup kita ini dengan selalu berbuat baik. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus selalu kita jadikan contoh ukuran di dalam menjalani kehidupan ini. Karena Nabi itu adalah contoh yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanah. Sesungguhnya ada untukmu pada Rasul itu contoh yang baik. Kenapa Rasul itu dijadikan contoh? Karena beliau itu mengalami kehidupan ini jauh lebih lengkap dari kita. Benar. Nabi itu kehidupannya jauh lebih lengkap dari kita. Beliau mengalami berbagai bahagian-bahagian kehidupan ini, dan semua itu dapat dijalani oleh Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pernah jadi anak yatim, pernah jadi miskin, pernah jadi orang kaya, pernah orang yang selalu menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmunya, pernah jadi orang biasa, pernah jadi penguasa, pernah miskin, pernah kaya. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, kalau ada yang selengkap itu, dan kadang-kadang kita ada manusia yang dalam hidupnya susah, miskin, tidak pernah kaya. Ada orang kaya karena keturunannya tidak pernah miskin. Ada orang yang berjuang terus mendapatkan jabatan tapi tidak dapat. Nabi itu lengkap. Nah, makanya dari sisi apapun Rasulullah itu bisa dijadikan contoh. Nabi pernah jadi rakyat, pernah jadi pemimpin, pernah jadi penguasa. Ibu-ibu apa yang dihormati, begitu juga. Kemudian pagi ini kita ingatkan satu ayat dalam surat Ali Imran. Kata Allah, katakan Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah. Tentu kalau ditanya kamu, iya lewat cinta aja Allah, jawabnya lain. Ini betul tak? Ini tanda kita cinta dengan Allah. Walaupun subuh-subuh tadi tabah perasaan wajah golalo, kita atasi itu semua. Bukti cinta kita kepada Allah, kita laksanakan ibadah dengan baik. Dalam ayat ini, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu mengikuti aku, kata Rasul. Kalau you cinta kalian ya Allah, kalian hendaklah mengikuti aku. Dan kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti cinta kepada kalian, Allah pasti suka kepada kalian. Kalau kamu mengikuti aku, apa untungnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu apa yang dihormati, sekarang bagaimana caranya kita mengikuti Rasul itu? Karena syaratnya mencintai Allah itu harus mengikuti Rasul. Karena dalam hadis Rasul mengatakan, man ato'ani faqad atallah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang patuh kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Jadi tanda cinta kepada Allah itu harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Pertama, mengikuti sunnah-sunnah beliau, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu, hendaklah kamu laksanakan, dan apa saja yang kamu dilarang daripadanya, hendaklah kamu berhenti. Ini tanda yang pertama.
kita mengikuti Rasul. Yang kedua, banyak bersolawat kepada Nabi. Banyak bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak bersolawat kepada Nabi, karena bersolawat kepada Nabi termasuk salah satu perintah Allah. Malah ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati, yang bersolawat kepada Nabi itu bukan hanya manusia yang disuruh, tapi Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dengan solawat yang baik, dengan solawat yang sempurna. Kalau bapak-bapak, kok apa ayat kau begitu nak? Kenapa? Karena setiap khutbah Jumatnya baca di khatib. Biasanya di khutbah yang kedua. Kalau selalu bapak mengikuti, ini adalah otomatisnya apa? Kalau itu dibaca di khatib, kau ujung khutbah. Nah, kecuali sedang lalu. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan banyak-banyak berselawat, tandanya awak mengikuti Rasulullah, senang dengan Rasulullah. Selalu kita doakan beliau. Walaupun ibu-ibu bapak Nabi itu indah nawa doan, nyolah masuk surga je. Karena Nabi itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Beliau orang yang maksum. Maksum itu maksudnya terpelihara dari berbuat dosa. Terpelihara. Kalau Nabi itu akan salah ditegur dengan ayat. Ini ada satu kisah ketika terjadi perang Uhud. Paman Nabi mati terbunuh, namanya Hamzah. Hamzah ini mati terbunuh, jihad fisabilillah, mati syahid, tapi mayatnya dimutilasi oleh orang kafir. Ya, dimutilasi sehingga tidak tahu lima siapa yang meninggal. Untunglah ada yang tahu bahwa ada cincin yang dipakai. Itulah mayatnya Hamzah. Ketika Nabi tahu mayat pamannya dibegitukan, timbul dalam hati Nabi, kalau kini orang kafir memutilasi satu pamanku, nanti akan kami bunuh 1000 orang kafir diperlakukan untuk itu. Kan ada niat untuk membalas. Tapi ketika itu turun ayat, ditegur Nabi, baca menegurnya, jika kamu ingin membalas, balasannya tidak boleh lebih. Balaslah dengan yang setimpal. Kalau surang baliknya. Tapi jika kamu maafkan, itulah yang lebih baik untukmu. Akhirnya Nabi pilih yang mana? Nabi itu pasti pilih yang lebih baik. Pilih yang lebih baik. Malah ketika yang membunuh Nabi itu masuk Islam, Nabi cuma meminta, kalau bertemu dengan saya tolong menghindar. Tidak berpapasan kau di jalan, tolong menghindar. Baik, itu semua kembali kesedihan Nabi. Itu hukuman yang paling berat bagi yang membunuh itu ketika dia masuk Islam. Orang bisa duduk dekat Nabi, tapi dia sendiri diminta untuk menjauh. Nabi kalau salah itu ditegur, turun ayat. Kalau salah itu turun ayat. Ibu apa itu turun ayat kawan. Ada. Sebenarnya ayat untuk awak itu turun. Makanya kita dianjurkan bisa hafal Al-Quran. Dan bisa hafal Al-Quran, paham.
Kalau ada ilmu sekitar banyak gitu nak. Kalau kesalah kan timbulnya. Kau dah betul kau dah. Kau dianjurkan. Itulah gunanya wahyu Allah, petunjuk itu kita pahami. Sehingga akhlak kita itu diarahkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu apa yang dihormati, selanjutnya bagaimana kita mengikuti Rasulullah itu? Kita tiru akhlak beliau. Kita tiru akhlak beliau. Bagaimana akhlak Rasulullah? Seorang sahabat bertanya ke istri Nabi. Istri Nabi yang satu-satunya dinikahi oleh Nabi ketika masih gadis. Si Nabi banyak lah, tapi yang dinikahi Nabi ketika gadis ya hanya satu, yaitu Siti Aisyah, anak dari Abu Bakar Siddiq. Ditanya, ya Aisyah, akhlak Rasulullah tu cobalah uraian ke kami kira-kira. Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Aisyah menjawab dengan satu kalimat. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Apa saja yang diperintahkan dalam Al-Quran pasti diamalkan oleh Nabi. Apa saja yang dilarang dia pasti berhenti. Sehingga Rasulullah itu bisa dikatakan itu adalah Al-Quran yang hidup. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah bergaul dengan tetangga, dengan karib kerabatnya, dengan manusia lain, bagaimana Rasulullah beribadah. Itu semua dilakukan pasti sama dengan Al-Quran. Makanya dikatakan akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ibu-ibu apa yang dihormati, selanjutnya bagaimana kita mengikuti Rasulullah itu? Kita melakukan apa yang beliau suka. Apa yang disukai Rasulullah, salah satu tadi disampaikan oleh pengurus, Rasulullah itu sayang dengan anak yatim. Rasul itu sayang dengan anak yatim. Malah kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim, yang menyantuni anak yatim, nanti seperti dua jari ini di dalam surga. Jadi kalau ingin dakek je Nabi di sarugo, salah satu amal kita adalah memperhatikan anak yatim. Nah, orang yang sayang dengan anak yatim kata Rasulullah berarti sayang diambo. Sayang dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu dari lahir sudah yatim. Ya, Nabi itu dari lahir sudah yatim. Lahir ke dunia bapaknya lah meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Ini kita sangat dianjurkan. Malah kalau tidak memperhatikan anak yatim, kita dianggap adalah beragama secara bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Malah ibu-ibu apa? Kata Nabi, siapa yang membelai kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Anak yatim yang dimaksud tentunya yang di bawah umur, yang betul-betul anak yang sangat butuh kasih sayang, orang tuanya tidak ada. Mungkin masih SD, tidak. Karena bagi seorang anak, orang tuanya tu sama je awak je Tuhan. Kalau awak yang mengadu ada masalah, kata awak ya Allah, minta pertolongan awak. Tapi kalau anak kena ada masalah, kasihnya mengadu, ya Allah katanya. Adanya orang tuanya kena. Dan kecen kapak dan kecen kamak dan.
Kini itu yang tidak ada. Orang tua itu yang tidak ada. Makanya kata Rasulullah, ganti orang tuanya itu adalah kaum muslimin dan kaum muslimat. Tanya, santuni, pendidikannya, kesehatannya. Tandanya kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu apa yang dihormati, barangkali itu yang bisa kita sampaikan sebagai kesimpulan dari ceramah kita pagi ini. Kalau kita ingin mencintai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa mengikuti Rasulullah, janji Allah, Allah pasti akan mencintai kamu. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian tandanya kita mengikut Rasulullah itu, mari apa saja yang disampaikan oleh Rasul, yang diperintahkan kita laksanakan, dan yang dilarang kita hentikan. Kemudian banyak bersolawat kepada Nabi SAW, karena bersolawat itu adalah perintah Allah dan mengangkat derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian mari kita mengikuti akhlak dari Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan yang terakhir, apa yang disukai oleh Rasulullah melakukannya, mari kita lakukan juga, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.